Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Nah, saya akan coba untuk membahas sekilas dulu ya, berkaitan dengan triggernya ya, berkaitan dengan triggernya. Oke, kita awali dulu yang pertama ya, dengan judul cara baca candlestick pattern ya, cara baca candlestick pattern atau cara membaca candle secara dasarnya. Dimulai dari high dan low, dimulai dari open, kemudian high, low, dan close-nya. Warna hijau selalu dibuka di posisi bawah, warna merah selalu dibuka di posisi atas, di body yang atas. High dan low-nya kita perhatikan, nanti akan sangat mempengaruhi dari cara membaca kita. Selanjutnya perhatikan ada sumbu yang kemarin ya, ada body, ada sumbu, kemudian rasio. Perhatikan antara sumbu dengan bodinya, kita perhatikan posisinya sumbu di mana nanti menjadi pengaruh, karena sangat mempengaruhi dari tekanan dan penolakan. Selanjutnya ada momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ketika candlenya tebal dengan penolakan kecil atau bahkan tanpa penolakan. Momentum ini mengindikasikan kekuatan penuhnya, kekuatan dari pelaku ya, dari pelaku transaksi di sana. Kalau dia warnanya hijau, tentu buyer yang paling banyak atau dominan buyer. Kalau momentum merah, artinya seller di situ mulai dominan. Banyak orang menjual. Sehingga ketika ada tren di sana, maka lebih baik kita ikut. Ya, trennya apa sekarang, ikuti akan jauh lebih aman daripada kita tidak mengikuti. Sebagaimana kalau kita di konvensional, kita dagang, pedagang baru, buka usaha baru, kita marketingnya konvensional ya, door to door, kemudian pakai brosur dan sebagainya. Cara itu tetap bisa saja, hanya saja karena kita tidak mengikuti tren, maka akan tertinggal. Karena ada media sosial, bisa lebih cepat pergerakannya. Sama halnya dengan market, ketika ada tren kita lebih baik mengikuti. Nah, momentum ini ada beberapa kategori. Yang pertama ada kelas atau kategori high, medium, dan low. Artinya punya pengaruh yang kuat, punya pengaruh sedang, dan punya pengaruh yang kecil. Contoh, yang pertama yang sebelah kiri adalah momentum bullish atau buyer. Perhatikan di sini ada sepertiganya ya, ada sepertiga, kemudian ada 2/3, ada 3/3. Dari high dan low-nya perhatikan, ketika sepertiga tentu sepertiga ini pengaruhnya juga kecil, pengaruhnya kecil. Kemudian 2/3 pengaruh medium. Kalau sudah high, momentum itu sudah penuh kekuatannya. Jadi kekuatan hijau ini bahkan mampu menutup dari kombinasi merah. Demikian juga yang merah, hijau-hijau, kemudian kekuatan penuh ini. Sedangkan ini adalah medium ya, medium, kemudian ini low. Yang medium ini sudah berpengaruh, ini bisa menjadi petunjuk momentum, tetapi masih berada di atas dari hijau. Kalau kita gabung hijaunya ini, kemudian kita tandingkan, hijau masih ada unggul sedikit, tetapi momentum bearish, momentum turun sudah mulai kuat di sana. Ini nanti membaca momentumnya. Kemudian kita lihat kombinasi candle tadi yang sudah kita cuplik di sana. Ada beberapa candle kita bisa gabung menjadi satu candle utuh dan kita bandingkan. Yang kita gabung adalah bodinya. Contoh, ada bullish, ada candle hijau berjajar 3. Ini kalau kita gabung seperti ini, maka akan membentuk candle penuh seperti ini. Candle Marubozu atau candle momentum bullish, termasuk yang sell. Ada contoh lagi, ini adalah pergerakan yang saya ilustrasikan sebagai pergerakan seller ya, karena mulai pertama merah lagi. Kemudian selanjutnya ada candle warna hijau, berjajar terus. Logikanya kalau kita gabung ini merah kita gabung, maka akan menjadi seperti ini. Hijau kita satukan, maka akan terjadi seperti ini. Dari dua pertarungan candle ini dimenangkan oleh hijau.
apapun namanya ya, mungkin kita hafal namanya oke, kalau tidak hafal tidak masalah. Namanya bullish engulfing ya, tidak hafal namanya pun tidak masalah. Yang terpenting kita memahami konseptualnya. Ini kita sandingkan, maka yang lebih menguasai, yang lebih memainkan di dalam pertarungan ini adalah bullish, sehingga potensi untuk naik lebih besar. Dua candle ini kita satukan, kita gabung, merah dan hijau ini melebur menjadi satu karena perbedaan warna. Kalau ini satu warna jadi tebal, kalau perbedaan warna maka melebur menjadi sumbu seperti ini. Sedangkan yang tidak ada pertemuan menjadi body, sehingga akan membentuk doji. Di mana doji ini mengindikasikan penolakan buyer yang kuat ya, dari awalnya sell sampai sini ditolak oleh buyer bahkan ditutup di sini. Maka ini adalah penolakan buyer. Ini kombinasi candle. Selanjutnya kapan entry-nya? Perhatikan kapan entry-nya. Pertama kita paling gampang kita lihat secara visual arahnya. Trading atau entry yang paling potensial ketika sudah terbentuk tren. Ketika marketnya masih datar, ini masih belum potensial untuk kita entry di sana. Yang paling menguntungkan ketika ada satu tren, baik ke atas atau ke bawah. Maka lihat tren, perhatikan trennya. Kalau masih datar naik turun, tinggi tapi turun lagi, sama, itu namanya datar. Selanjutnya lihat area pentingnya. Setelah tahu arah, kemana arah yang kuat, biasanya arah kecenderungan ini akan muncul nanti biasa di pertengahan hari ya. Kalau pagi-pagi jarang, atau sore nanti akan mulai terlihat di situ kecenderungan. Maka perhatikan support resisten, area pentingnya. Kita lihat trend lainnya bagaimana, atau trend channel seperti apa. Setelah itu baru kita menentukan trigger. Dari mana? Bisa dari pola candle, bisa dari breakout ya. Pola candle nanti ada penerusan, ada pembalikan. Breakout ya selalu menembus dari levelnya. Sekarang kita pelajari yang pertama dulu ya, dari tren dulu. Lihat kecenderungan pasarnya, arahnya dilihat, high dan low-nya seperti apa. Dia bergerak naik, ini low-nya, ini bergerak naik. Sampai di mana? Apakah kuat lagi atau dia kembali turun? Kalau kembali turun ini jadi resisten. Kemudian ini menjadi support, ini resisten, ini support. Perhatikan lagi pergerakannya, setelah itu naik lagi. Di sini resisten, dia lewat berarti breakout. Artinya breakout ini menembus levelnya. Sehingga ketika breakout kita bisa entry di sana. Buy. Kemudian ketika turun kita uji lagi di sini. Ini retest namanya. Menguji dari level sebelumnya. Kalau tidak mampu dia akan memantul, sehingga ketika mulai memantul di sini boleh buy. Target di dekatnya sini. Ini kalau kita lihat dari tren. Contoh begini. Jadi contoh tren itu ketika sudah mulai ada kecenderungan seperti ini. Misalkan begini. Ini bergerak naik, artinya dari low-nya menuju ke atas, berarti bullish yang dominan. Yang selanjutnya ada level penting harus kita perhatikan. Di sini ada penolakan, maka ini menjadi resisten. Tadi perhatikan area pentingnya, support resisten atau tren lainnya, atau tren channel bahkan. Kita kembali lagi ke contoh. Tren kemudian dibatasi oleh support atau resisten di sana ya. Berarti ketika mendekati ini, hati-hati, ini berpeluang memantul turun. Sehingga kalau dia mau betul-betul memantul, sudah terbentuk warna merah-merah, kita bisa entry sell, memanfaatkan pantulan. Sebaliknya ketika dia break di atas, artinya melewati, berarti kita bisa entry buy di sana. Jadi ada kecenderungan ke atas, ada level untuk menguji. Bisa jadi nanti kalau sudah mulai kuat, mulai melawan, maka di level ini kita gunakan untuk menguji kembali. Ini namanya retest. Mencoba mendekati level tetapi ditolak atau berbalik lagi, berarti retest. Kalau dia retest ini ditembus, nanti juga bisa breakout. Oke, ini dari tren. Selanjutnya ada level penting tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa jadi level penting itu dari support resisten. Nah, ini support resisten seperti ini tadi.
Ketika naik, kemudian terhenti di sana, kemudian turun, maka ini resisten. Ketika dia turun, terhenti, dia naik, maka ini support. Di atas ini masih membentang, sama, ini masih resisten. Kalau dia break, maka resisten ini sekarang jadi support karena di bawahnya running. Sehingga kalau nanti turun, nanti ini dipakai untuk menguji lagi, menguji seller. Ini breakout naik, terhenti, berbalik lagi turun, maka ini resisten selanjutnya. Turun kemudian terhenti, berbalik naik, maka jadi support berikutnya. Nah, perhatikan ujung-ujungnya. Ini kalau kita tarik garis seperti ini, artinya ada arah kecenderungan ke atas. Bedanya apa dengan datar? Datar itu begini. Nah, ini naiknya hampir sama, bisa naik sedikit, turun sedikit. Nah, antara kekuatan buyer dan seller ini hampir sama, membentuk satu garis horizontal. Sedangkan yang tren itu adalah garis miring. Contoh lagi, ini ada trend channel namanya. Ada trend line itu satu garis, trend channel itu dua atas bawah. Jadi arah kecenderungan kita bisa lihat dari mana yang banyak disentuh, mana yang banyak disentuh. Apakah kita mengukur dari sumbunya, boleh. Bagi saya yang paling dominan, yang paling kuat itu yang banyak disentuh, tentu di sini. Yang ujung bodinya tarik ke kanan, ke atas, ini ya. Sehingga ketika breakout di sana, minimal kita bisa entry sell. Ada potensi untuk kita entry di sana. Oke, ini contoh dari channel. Jadi selalu kita mencoba untuk menghubungkan mana yang banyak disentuh, Contoh yang konkretnya ya, biar kita nanti bisa membedakan ini masuk di kategori yang mana. Nah, contoh ini bergeraknya naik. Kapan kita menarik? Di mana kita menariknya? Kita bisa gunakan garis bantunya. Ini yang terendahnya. Kemudian di sini, kemudian banyak juga di sini ya. Mana kira-kira yang banyak menyentuh, kita tarik garis ke atas. Yang banyak menyentuh di situ akan makin kuat ya. Sehingga kita dapatkan di sini disentuh, ini banyak disentuh, dan sebagainya. Sehingga ketika dia breakout, minimal dia melewati garis trend atau trend line atau trend channel, ada peluang untuk kembali turun lagi hingga nanti mendekati di sini, hingga mendekati di sana. Nah, kalau kita entry setidaknya kan masih dapat sekitar 400-an. Target kita selalu kita ukur ya. Kalau channel itu kita tariknya naik atas bawah sama ya. Kita bisa tarik naik dan turunnya. Ini yang banyak disentuh boleh, seperti ini pun boleh. Yang banyak disentuh, Ini namanya trend channel. Selagi di dalam kotak ini naik turunnya, maka dia akan cenderung trend. Selagi sudah mulai ada yang melewati, mulai ada yang keluar dari rel, maka di situ berpotensi akan turun atau koreksi bisa jadi ya. Nanti kita uji di levelnya. Karena ini di levelnya tidak mampu breakout, maka kembali naik lagi. Selalu ada peluang, ada petunjuk yang bisa kita dapatkan nantinya.